Technical View Pound Sterling 6 Januari 2021 jam 11.42 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3646, low 1.3590 dan running price 1.3610. Oke, kembali dengan fase kenaikan karena kemarin ternyata penurunan relatif tertahan di zona 1.36 atau 1.3553. Ya, 20 poin kurang lebih dari target pertama kita yang memperkirakan sekitar 1.3538. Tapi tidak apa-apa karena kemarin seharusnya secara jangka pendek Anda sudah mendapatkan atau membukukan profit sebetulnya. Tapi untuk kali ini saya lihat potensi kenaikan justru akan kembali berpulang. Apa yang terjadi? Apa yang membuat dia kembali spike atau mengalami kenaikan? Meskipun terjadinya lockdown nasional sampai kurang lebih sampai pertengahan Januari atau bahkan isunya sampai akhir Januari, maka kemungkinan potensi tersebut akan menekan pound sterling. Tapi PR utama yaitu terkait Brexit sudah selesai, artinya tidak akan ada kendala. Jadi PR utama yang sekarang terjadi adalah menyisakan terkait dengan lockdown. Dan yang membuat spike adalah kabar dari Menteri Keuangan Inggris yang mengatakan bahwasanya mereka sedang mempersiapkan paket stimulus lanjutan terkait lockdown nasional ketiga ini, dan kemungkinan hal tersebut akan diumumkan di hari Kamis mendatang, dan juga malam ini akan diumumkan atau diperhatikan adalah statement dari Gubernur Bank Sentral Inggris atau Bank of England yaitu Andrew Bailey. Saya rasa kalaupun misalkan ternyata menteri ataupun dalam hal ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk paket stimulus, maka tidak akan jauh lagi juga akan diprediksikan hal yang serupa terkait dengan kebijakan moneter, dan itu adalah wewenang dari Bank of England, dan malam nanti kita akan menantikan statement apa yang akan dikucurkan. So, dengan adanya stimulus yang akan diumumkan oleh Menteri Keuangan, maka kemungkinan potensi penguatan untuk pound sterling akan kembali terjadi. Perhatikan zona 1.3663 ataupun 1.3703 sebagai zona resisten terdekat. Lalu kemudian di grafik H4 pula, areal ini sebetulnya agak sedikit meragukan. Bisa saja dia kembali ditekan, dan saya berharap sebetulnya kalaupun penekanan itu akan sangat relatif bagus dengan asumsi ataupun harapan bahwasanya nantinya di zona mendekati support kedua kita 1.3530 ataupun 1.3550 atau low tadi malam, maka kemungkinan di sini akan dipantulkan sebagai zona double bottom. Kalau itu yang terjadi, maka area neckline akan berada di 1.3630, dan kalau ditembus berarti kita tinggal mengukur area ketinggian atau kedalaman dari double bottom tersebut. Yang artinya hari ini silakan lakukan buy on dip 1.3600 ataupun 1.3615 dengan target pertama adalah 1.3650 dan target kedua adalah 1.3705. Arealnya sudah muncul karena area terendah pagi ini ada 1.3590. Silakan lakukan buy dan stop loss berada di 1.3540. Tapi kalau untuk Anda yang menantikan kemungkinan siapa tahu ternyata betul terjadi ekspektasi kita yaitu terkait dengan double bottom, maka Anda bisa lakukan buy di zona 1.3550 ataupun 1.3540. Dengan SL dan TP silakan Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi market. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 6 Januari 2021 per jam 11.47 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2324, low 1.2274, running price 1.2294. Kembali berjaya, kembali menunjukkan areal trendline yang kita bentuk selama 1 bulan terakhir terbukti kuat, dan itu menandakan bahwasanya cara kita menarik areal tersebut sudah cukup benar. Dan setelah inverted hammer yang kemarin muncul, lalu kemudian hari ini atau tadi malam lebih tepatnya confirm dengan bullish candle, sehingga hari ini akan terjadi kenaikan lebih lanjut. Apalagi zona tertinggi relatif sama ya, 1.23 sudah ditembus ataupun sudah muncul, bahkan pagi tadi sempat 1.2324. Saya rasa penurunan relatif singkat karena diisukan terkait dengan kemenangan Demokrat. Yang membuat khawatir adalah terkait dengan pajak. Ya, seperti yang tadi sempat kita kupas di sisi gold, maka kemungkinan potensi ini akan relatif sesaat. Jadi selama ini areal trendline tidak ditembus, saya rasa ini masih menjadi areal topangan atau dukungan untuk areal kenaikan. Belum lagi kita memiliki zona Elliott Wave untuk wave kelima yang sedang berjalan dan juga kemungkinan berlanjut sampai 1.2485 dalam beberapa periode mendatang. Secara historical, secara data, malam ini kita tidak menantikan apapun selain data ADP, di mana H-3 menjelang rilis data non-farm payroll, H-2 menjelang rilis data non-farm payroll, termasuk juga statement-statement dari tentunya
Amerika terkait dengan hasil pemilihan, dan data yang paling dinantikan hanya dari sektor Eropa atau kawasan Eropa hanya berupa PMI Composite dan juga PMI Service. Tentunya hal tersebut yang diperkirakan akan relatif menguat, maka cenderungannya adalah membuat euro akan kembali terdorong. Oke, kemudian di grafik H4-nya sendiri kita juga memiliki zona yang sama. Aral trendline berwarna merah, lalu kemudian ini adalah kita asumsikan sebagai ascending triangle yang ternyata target utamanya 1.2409, tapi 123 dia 3 kali sudah tersentuh, bahkan sudah ditembus, tapi juga ternyata kembali ke dalam fase tekanan. Nah, sekarang zona biru ini adalah zona 1.21 atau 1.2269 yang juga menjadi area support kita. Ini akan relatif kuat. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan areal baru sebagai areal resisten, mengingat zona ini relatif sama atau relatif stabil dan agak sulit untuk melakukan penembusan areal tersebut. Jadi kalau kita asumsikan inilah zona ascending triangle-nya, maka yang terbaru ascending triangle small ataupun yang kecil juga menunjukkan potensi adanya penembusan. Kalau itu yang terjadi, maka kita tinggal ukur saja dari areal ini, dan ini menunjukkan zona target selanjutnya yang lebih dekat atau relatif dekat. Anda bisa lihat di sini, ukurannya kurang lebih sama dengan areal ketinggian ini. Lalu kemudian saya pindahkan di areal ini. Kalau misalkan ini ditembus, maka kemungkinan target yang terdekat adalah berada di zona 1.2386. So, untuk hari ini silakan lakukan buy on dip untuk Euro USD di 1.2270 ataupun 1.2285, yaitu arealnya sudah muncul karena areal terendah sampai saat ini adalah 1.2274. Target pertama adalah 1.2335 dan target kedua adalah 1.2385. Stop loss silakan gunakan 1.2225. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.